bersukacitalah. Kita ngomong sama-sama. 1, 2, 3 ya. Sekali lagi. 1, 2, 3 ya. Bersukacitalah. Dan ini tema sangat penting sekali dalam kehidupan kita di akhir-akhir ini. Ya, karena apa? Karena di luar sana banyak orang yang sudah kehilangan sukacita. Karena keadaan yang ada, karena COVID belum selesai, ya, karena juga gaji dipotong, ada juga yang akhirnya di PHK. Tapi percayalah, jangan sampai kita kehilangan sukacita. Sukacita sangat penting dalam kehidupan kita akhir-akhir ini, ya, karena sukacita adalah memang maunya Tuhan di dalam kehidupan orang percaya. Sukacita adalah kekuatan bagi kita. Dengan sukacita kita percaya kita semuanya sehat. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kalau kita ada sukacita, hati kita gembira, saya percaya kita semuanya sehat. Nah, puji Tuhan, hari ini kita mau belajar bersama-sama dari kitab Filipi 4 ayat 2 sampai yang ke-8. Coba gambar ini bagus juga, gambar anak-anak itu. Siapa yang sering lihat anak-anak? Ya, saya juga sering lihat. Jadi kalau anak-anak itu biasanya digendong papanya atau mamanya, dan akhirnya digodain, dia tuh kalau ketawa lepas tuh. Jadi ketawanya tuh bener-bener, wah, ketawanya nggak dibuat-buat, ketawanya lepas, sukacitanya lepas. Itu masih anak-anak. Tapi kalau sudah dewasa, lupa tuh ketawanya. Banyak orang yang lupa ketawa waktu masih kecil. Coba lihat kiri kanannya, kamu masih ketawa seperti itu enggak? Amin. Ya, kadang-kadang kita lupa. Coba kita, Tuhan Yesus katakan kita seperti anak kecil. Ayo kita semangatnya, sukacitanya seperti waktu kita anak-anak, kita lepas. Saya percaya dengan ketawa lepas kita semuanya sehat dan diberkati Tuhan. Filipi 4 ayat 2 sampai yang ke-8. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Euodia ku nasihati dan Sintike ku nasihati supaya sehati sepikir. Stop dulu. Euodia ku nasihati dan Sintike ku nasihati supaya sehati sepikir di dalam Tuhan. Jadi di jemaat yang ada di Filipi, ya, Filipi ini adalah surat Filipi adalah surat dari Rasul Paulus, atau sering dikatakan surat penjara. Ngomong surat penjara. Ya, surat penjara, surat penggembalaan. Karena apa? Karena ditulis oleh Rasul Paulus pada waktu dia di penjara. Ya, penjara yang pertama sih enak, boleh dikunjungi. Tapi ini adalah penjara yang kedua. Ya, waktu di Roma ini Rasul Paulus sedang menunggu eksekusi mati, dan akhirnya benar, dengan Kaisar Nero akhirnya dia dieksekusi, dipenggal kepalanya. Dan waktu dia menunggu eksekusi mati ini, dia mengirimkan surat kepada jemaat yang ada di Filipi. Jadi tema surat Filipi ini adalah bersukacitalah, sehingga kurang lebih 19 kata bersukacita ada di dalam kitab Filipi ini. Dan salah satunya juga adalah karena ada jemaat yang sedang bertengkar. Ya, jadi bukan sekedar jemaat sih, tapi pelayan Tuhan. Nah, pelayan Tuhan yang bertengkar ini kedengarlah oleh Rasul Paulus di Roma, sehingga Rasul Paulus menulis surat ini. Maka diantarkanlah yang mengantarkan surat, yang membawa surat ini namanya adalah Epafroditus. Kita ngomong sama-sama. 1, 2, 3 ya. Epafroditus. 1, 2, 3 ya. Epafroditus bisa disingkat dengan Epapras. Ya, jadi yang mengantar surat dari Roma ke Filipi adalah Epafroditus atau Epapras. Ya, dan ditujukan kepada jemaat di Filipi, dan salah satunya kepada umat Tuhan yang sedang bersengketa, yang sedang bermasalah, yaitu Euodia dan Sintike. Jadi ini adalah dua wanita pelayan Tuhan yang ada di Filipi yang
sedang bermasalah. Memang di luar sana banyak kalau ada wanita sering bermasalah. Tapi puji Tuhan, di sini wanitanya benar-benar luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tapi yang di sana banyak bikin masalah, dan salah satunya adalah Audia dan Sintika ini. Ya, jadi karena masalah yang ada mempengaruhi jemaat yang ada di Filipi waktu itu. Dan karena adanya permasalahan, pertengkaran jemaat dan pelayan Tuhan yang ada, sukacita tidak ada. Ya, bahkan Sintika sama Audia ini juga kata penafsir itu adalah kakak adik. Ya, kakak adik sedang melayani Tuhan dan akhirnya bermasalah. Ya, tapi kenapa Rasul Paulus kalau hanya masalah kakak adik, masalah pelayan Tuhan, kenapa harus ditulis? Karena ini sudah mempengaruhi jemaat. Ya, kenapa nggak harus dipanggil saja? Karena ini sudah mempengaruhi jemaat Tuhan yang dilayani, yang ada di Filipi yang di waktu itu. Dan ayat yang ketiga, bahkan kuminta kepadamu, coba baca sama-sama, 1, 2, 3 ya. Sugos, temanku yang setia, tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Klemen dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Saya copot aja ya. Oke, ya, bahkan kuminta kepadamu juga Sugos, temanku yang setia. Jadi Sugos ini juga beberapa penafsir juga mengatakan Sugos ini adalah gembala yang ada atau pelayan yang penting di jemaat Filipi. Jadi gembalanya akhirnya Rasul Paulus menulis surat kepada Sugos supaya apa? Supaya Sintika sama Audia ini disatukan kembali, ya, disatukan kembali. Selanjutnya ayat 4, baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Nah, inilah yang menjadi tema kita. Dan memang tema besar di kitab Filipi adalah bersukacitalah. Kita ngomong sama-sama, bersukacitalah. Orang yang sedang bersengketa, orang yang sedang berantem, orang yang sedang bermasalah bisa bersukacita atau enggak? Nah, termasuk Sintika dan Audia ini tidak bisa bersukacita karena sedang bermasalah, harus dibereskan dulu baru dia bersukacita. Sehingga ayat 5, baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Lanjut. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Puji Tuhan. Jadi dari kitab Filipi di dalam pasal yang keempat ini kita mau belajar bersama-sama ada 3 hal, ya, ada 3 hal bagaimana supaya kita bisa bersukacita. Tapi sebelum masuk ke dalam poin, apa itu arti sukacita? Arti bersukacita, Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya apa? Bersuka hati, bergirang hati, atau gembira, ya, gembira. Yaitu adalah arti dari Kamus Bahasa Indonesia, ya. Tetapi beda artinya dengan bersukacita, ya. Jadi
gembira dan bersukacita. Ngomong gembira dan bersukacita. Gembira atau senang. Jadi senang dan bersukacita itu beda. Jadi kalau senang itu adalah dipengaruhi dari luar. Jadi kalau pengaruh di luar itu bagaimana? Jadi maksudnya adalah kalau senang itu dipengaruhi oleh keadaan, oleh situasi. Jadi kalau kita dapat hadiah, maka kita menjadi senang. Kalau kita akhirnya dapat pekerjaan, kita menjadi senang. Kita mendapat promosi dalam pekerjaan, kita menjadi senang. Yang anak muda dapat pacar, menjadi senang. Ya, itu karena apa? Dipengaruhi oleh keadaan. Tetapi sukacita bukan dari luar, tetapi dari dalam. Kita ngomong dari dalam. Jadi beda sekali. Kalau senang, gembira selalu dipengaruhi oleh dari luar, dari keadaan, dari situasi. Tetapi kalau sukacita ini tidak dipengaruhi oleh keadaan, tidak dipengaruhi situasi, karena semuanya ada dari dalam, dorongan dari Roh Kudus. Situasi bagaimanapun tetap bisa bersukacita. Jadi tidak dipengaruhi. Mau dapat hadiah, tidak dapat hadiah, mau dapat ampau, nggak dapat ampau, ya tetap bersukacita. Tapi kalau senang, nggak dapat ampau, minta ampau. Oleh sebab itu nanti pulang saya kasih ampau. Siapa yang mau ampau? Ya puji Tuhan, kalau gitu jangan kasih, kalau gitu jangan kasih mana. Nanti kita kasih. Isinya apa? Ya nggak tahu isinya. Ya, yang penting ada ampaunya. Ya, jadi kalau itu ada perasaan senang. Tapi kalau sukacita beda. Dalam kondisi apapun kita tetap bersukacita. Dalam kondisi baik atau tidak baik, itu sukacita yang ada dalam hati kita tidak terpengaruh. Kita tetap bersukacita. Ya, itu arti sukacita. Sehingga saya artikan di sini. Coba yang sukacita. 1, 2, 3 ya. Sukacita adalah sebuah keyakinan yang teguh dalam hati bahwa Tuhan memegang kendali atas setiap detail kehidupan kita. Amin. Kalau kita menyadari, kita punya keyakinan yang teguh dalam hati bahwa Tuhan memegang kendali atas hidup kita, kondisi apapun kita tetap bersukacita. Karena kita tahu Tuhan pasti pegang kendali hidup saya. Apalagi dalam situasi pandemi seperti ini, banyak orang hanya sekedar banyak orang kehilangan sukacita. Karena apa? Mereka hanya dipengaruhi situasi, keadaan, berita-berita yang ada, akhirnya membuat jadi lemah. Tetapi bagi anak Tuhan, karena dia menyadari bahwa Tuhan memegang kendali hidupnya, kondisi apapun tidak mempengaruhi kita, kita tetap bisa bersukacita. Yang tujuh tangan buat Tuhan Yesus. Kalau kita tahu bersukacita dalam kondisi saat ini, udah, oleh sebab itu ngomong kiri kanannya, jangan gampang stres. Amin. Ya, jangan terlalu diagung-agungkan. Yang penting kita tetap jaga kesehatan kita. Ya. Atau sebuah keyakinan bahwa segala sesuatu pasti mendatangkan kebaikan. Dan sebuah pilihan untuk memuji Tuhan dalam segala situasi. Wah, ini adalah sukacita. Kita tahu pasti Tuhan turut bekerja. Pasti yang Tuhan kerjakan dalam kondisi mungkin kelihatan tidak baik pun pasti untuk mendatangkan kebaikan. Sehingga dengan kita punya keyakinan seperti itu, maka kita tetap bersukacita. Kita tidak dipengaruhi oleh keadaan. Nah, oleh sebab itu bagaimana supaya kita tetap terus bersukacita dalam kondisi pandemi saat ini, dalam kondisi situasi yang tidak menentu. Bahkan Rasul Paulus menulis surat ini di penjara, kelihatannya juga tidak mungkin bisa bersukacita. Bahkan dia didera, dia dicambuk, dia dipukul, bahkan dia pernah karam kapal. Dan dia lakukan seperti itu hanya untuk Tuhan. Dan dia tidak kehilangan sukacitanya. Bahkan dia menulis surat ini juga dalam kondisi yang tidak enak. Tetapi Rasul Paulus, kenapa dia bisa bersukacita? Karena dia tahu Tuhan punya rencana yang besar dalam hidupnya. Kalau kita tahu Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup kita, kita tetap bersukacita. Nah, gimana caranya supaya kita tetap bersukacita?
di kondisi yang saat ini? Yang pertama, kita harus mempunyai kebaikan hati. Ngomong sama-sama, 1, 2, 3 ya. Mempunyai kebaikan hati, ini penting. Seperti Odia dan Sintika tadi, gak ada kebaikan hati, lupa, udah gak baik lagi karena berantem. Jadi yang ada adalah masalah keadaan membuat dia tidak bersukacita. Tetapi orang yang mempunyai kebaikan hati, saya percaya hidupnya selalu bersukacita. Sehingga Filipi 4 ayat yang kelimanya dikatakan, baca sama-sama, 1, 2, 3 ya. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Maksudnya malu. Rasul Paulus ini malu sambil menulis, hendaklah masa kamu sama-sama melayani berantem. Kalau begitu orang akan melihat gimana? Sama-sama satu singer, satu musik, satu WL berantem. Gimana jemaat lihatnya? Sehingga Rasul Paulus menasihatkan, ingat, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Kalau kamu tidak baik, orang lihat kamu bagaimana lihat Kristus dalam hidupnya. Jadi ingat, kalau kita punya kebaikan hati, saya percaya kita selalu bersukacita. Yang setuju tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi kebaikan hati yang pertama adalah kebaikan hati di antara anak-anak Tuhan. Ngomong anak-anak Tuhan. Jadi di antara kita orang percaya harus baik hati. Supaya apa? Supaya orang melihat ada Kristus dalam hidup kita. Coba kalau kita melihat tadi yang singer, weh keren bajunya. Ya, keren. Ya, yang musik, yang nari, bagus. Coba kalau semua baik hati, ya satu dengan yang lain, orang melihat, luar biasa loh, lihat Yesus dalam hidupnya. Amin. Nah itu maksudnya akan menjadi terang. Dan yang kedua adalah kebaikan hati untuk orang lain. Coba diklik. Ya coba sebelum saya masuk ke sini adalah arti kebaikan hati dalam bahasa aslinya adalah sikap lembut. 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3 ya. Sikap lembut. Jadi anak-anak Tuhan harus punya kebaikan hati, punya sikap lembut. Ini bahasa aslinya. Sifat lembut ini adalah dalam hal perkataan, juga dalam hal perbuatan, supaya setiap orang melihat kebaikan, melihat Kristus dalam hidup kita. Bawahnya 1, 2, 3 ya. Kita harus memiliki kelembutan hati pada semua orang. Tadi yang kedua, yang pertama tadi adalah untuk kebaikan hati sesama anak Tuhan. Yang kedua adalah kita harus memiliki kelembutan hati pada semua orang supaya mereka melihat Kristus dalam hidup kita. Waktu melihat kebaikan dalam hidup kita, mereka senang, mereka bersukacita karena ada Yesus. Tetapi kalau berantem semua, ya gak ada Kristus. Sehingga Matius 5 ayat 16, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan mereka memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi kita harus mempunyai kebaikan hati. Ngomong kebaikan hati. Kenapa kita harus selalu punya kebaikan hati? Firman Tuhan berkata, 1 Tawarin 29 ayat 11. 1, 2, 3. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan yang di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, ya Tuhan, punyamulah kehormatan, kemakmuran dan keagungan, segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaanmu. Kenapa kita harus baik hati? Karena semua yang kita miliki miliknya Tuhan. Kenapa orang yang baik hati? Karena merasa semua miliknya sendiri.
Orang yang nggak baik hati adalah orang yang sombong. Bukan sombong, sombong sekali. Jadi kalau orang yang baik hati, kenapa Tuhan mau kita baik hati? Karena orang yang baik hati itu selalu ada sukacita. Karena dia menyadari semua yang ada, semua yang dimiliki, juga hidupnya adalah miliknya Tuhan. Baca sama-sama, 1, 2, 3 ya. Orang yang bersukacita adalah orang yang baik. Ia murah hati, sebab ia tahu bahwa apapun yang ada padanya merupakan pemberian Tuhan. Amin. Sekali lagi baca, 1, 2, 3 ya. Orang yang bersukacita adalah orang yang baik. Ia murah hati, sebab ia tahu bahwa apapun yang ada padanya merupakan pemberian Tuhan. Dia baik saja, kasih ampun, kasih ampun. Tapi orang yang selalu mengharapkan ampun, gak pernah ngasih ampun, namanya itu pelit. Orang pelit itu kikir, orang kikir gak bisa tersenyum, gak bisa bersukacita. Oleh sebab itu pastikan kita semuanya selalu baik hati. Amin. Ya. Oke, yang kedua, bagaimana supaya kita bersukacita? Yang kedua apa? Tidak mudah khawatir. Jadi ingat, yang pertama kita harus terus baik hati. Belajarlah baik hati walaupun gak gampang. Apalagi sekarang anak-anak muda itu banyak cueknya. Ya, saya nganterin Ibu Tuti ke salah satu minimarket. Jadi bukan supermarket dan bukan mall. Karena Bu Tuti itu senangnya ke mall, ya, tapi mallnya jauh, ya saya bawa ke minimarket. Dan waktu saya bawa ke salah satu minimarket itu kemarin karena mau beli beras atau beli apa, dia ngomong begini pulangnya, ini pelayannya nggak seperti yang dulu ya. Apalagi sekarang kita plastik gak dikasih, langsung taruh aja begitu, kita masukin sendiri dan gak ada ucapan terima kasihnya. Kalau yang dulu dia baik loh, baik sekali, dia ucapin terima kasih, dia tersenyum. Tapi sekarang enggak. Dan saya ngomong kepada Bu Tuti, iya, kondisi yang sekarang banyak orang yang sudah tidak punya kelembutan hati. Biasanya orang yang tidak punya kelembutan hati, salah satu dari tetangga saya yang di blok sampingnya itu, karena nggak lembut hati, nggak ramah, dagangannya sekarang sudah bangkrut. Karena apa? Orang juga udah males. Oleh sebab itu pastikan kita punya lembut hati. Ngomong lembut hati. Yang kedua adalah bagaimana supaya kita terus bersukacita adalah tidak mudah khawatir. Firman Tuhan berkata, arti khawatir, baca sama-sama, 1, 2, 3 ya. Takut, gelisah, cemas terhadap sesuatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Jadi orang khawatir itu adalah mencemaskan sesuatu yang belum terjadi. Jadi takut terhadap sesuatu yang belum pasti. Waduh nanti gimana ya? Waduh nanti gimana masa depan saya ya? Waduh nanti gimana ya anak cucu saya ya? Waduh nanti gimana ya? Kok sekarang kondisi saya seperti ini ya? Waduh nanti gimana? Sesuatu yang belum terjadi kita sudah takutkan. Itu namanya khawatir. Dan ingat, khawatir tidak akan menguntungkan kita, justru akan merugikan kita. Ingat, khawatir tidak membawa keuntungan, justru akan merugikan kita. Karena kekhawatiran adalah musuh dari iman. Karena kekhawatiran adalah memberikan celah bagi iblis untuk mendakwa kita, untuk melemahkan kita, supaya kita takut dengan keadaan. Dan percayalah, kadang-kadang apa yang kita khawatirkan belum tentu terjadi. Oleh sebab itu, buat apa khawatir? Ngomong kiri kanannya, gak usah khawatir. Karena firman Tuhan berkata, Filipi 4 ayat yang ke-6, 1, 2, 3 ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jadi firman Tuhan katakan, ya,
Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ngomong apapun juga. Jadi apapun juga itu apa? Ya apapun juga. Ya semuanya. Ya semuanya gak usah dikhawatirin. Orang yang gak khawatir itu percaya bahwa Allah sanggup lakukan perkara besar dalam kehidupan kita. Orang yang khawatir itu, orang yang tidak khawatir itu adalah orang yang senantiasa bersandar sepenuhnya kepada Tuhan dan yakin bahwa Tuhan akan lakukan perkara besar. Oleh sebab itu Tuhan katakan supaya anak orang yang khawatir itu tidak pernah sukacita. Coba diklik, Bang. Gambarnya hilang, ya nggak apa-apa. Klik lagi, Bang. Udah, naik lagi kalau gitu, gambarnya nggak apa-apa. Hilang. Ya, baca. 1, 2, 3 ya. Kekhawatiran membuat seseorang larut dalam kesedihan, murung, sehingga sukacitanya menjadi hilang. Orang yang khawatir, pernah nggak lihat orang khawatir bersukacita? Wah, saya khawatir loh. Aduh, saya khawatir. Gak ada. Orang yang khawatir itu pasti punya kesedihan, murung, muram mukanya murung, mukanya muram, akhirnya menjadi seram. Sukacitanya hilang orang yang khawatir. Oleh sebab itu hari ini supaya kita tetap sukacita dalam situasi saat ini, jangan sampai kita khawatir lagi. Jangan khawatir, firman Tuhan berkata. Oleh sebab itu 1, 2, 3 ya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukanlah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Ini Tuhan Yesus sendiri yang bicara. Kalau tadi ada Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Filipi supaya jangan hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, sehingga Tuhan Yesus pun juga berkata, karena itu aku berkata kepadamu umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan, janganlah khawatir akan hidupmu. Apa yang hendak kamu makan, apa yang kamu minum, percayalah Tuhan pasti sediakan. Sehingga Tuhan katakan, lihatlah burung-burung yang ada di langit, yang tidak menuai, yang tidak menabur, tetapi diberi makan oleh Bapa di surga. Kita ini lebih daripada burung. Burung aja dipelihara, pasti kita semua dipelihara Tuhan. Ngomong, saya pasti dipelihara Tuhan. Oleh sebab itu ngapain kita khawatir? Kalau makanan, minuman, sandang, pangan, papan, kebutuhan primer, saya percaya Tuhan pasti sediakan. Itu yang kebutuhan, kecuali yang sekunder, yang belum terlalu perlu banget. Kalau hal-hal yang perlu bagi kita, pasti Tuhan sediakan. Ngomong, pasti Tuhan sediakan. Ya, jangan khawatir. Jadi adakah orang yang khawatir dapat menambah saja sehasta jalannya dalam hidupnya? Gak mungkin. Dengan kekhawatiran akhirnya kita mendapat sesuatu? Gak mungkin. Oleh sebab itu percaya saja. Percaya. Seperti Ibu Tutik dulu, dia gak khawatir tentang jodohnya, dia yakin dapat saya. Yakin aja. Jadi itu namanya gak khawatir. Ngomong, tidak khawatir. Seperti si Maya nggak depannya Maya, jadi nolehnya ke Maya ya. Maya sini Maya, karena itu gambarnya di situ. Nah, Maya pernah diberhadapkan dalam situasi yang sulit. Ya, sehingga waktu menikah beberapa tahun tidak punya anak. Berapa tahun? 9 tahun tidak punya anak. Dan waktu 9 tahun tidak punya anak, pasti ada kekhawatiran. Tapi Maya tidak dikuasai kekhawatiran. Semua orang pernah khawatir, tapi jangan sampai kita dikuasai oleh kekhawatiran. Dan Maya tetap setia, Maya tetap melayani Tuhan.
Dan puji Tuhan, singkat cerita, Tuhan bekerja dan didoakan. Sekarang anaknya sudah berapa tahun? Oh, 2 tahun. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bagaimana pengharapan itu sehingga kamu tetap berharap kepada Tuhan dan tidak khawatir? Tetap setia. Emang susah sih waktu awal-awal. Pertama kali menghadapi itu agak susah banget ya, bingung kok kenapa ya, kok bisa begini ya, kok bisa begitu ya. Tapi setiap kita mendengarkan firman Tuhan setiap minggu, kita percaya bahwa Tuhan tetap setia pada kita dan kita juga setia kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi setelah Maya tidak khawatir dan mulai percaya? Akhirnya saya diberikan Tuhan nyatakan. Tepuk tangan buat Tuhan. Oke, terima kasih. Ya, akhirnya mujizat terjadi. Ngomong, mujizat masih ada. Yang penting tidak khawatir, tidak bimbang. Amin. Ya, 9 tahun loh. 9 tahun. Akhirnya tetap percaya. Mujizat masih ada. Yang penting jangan khawatir, karena khawatir adalah musuh dari iman. Oleh sebab itu ingat bagi kita 1, 2, 3 ya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ingat, serahin kekhawatiran kita. Serahin. Ya, kalau kita ngomong khawatir bisa khawatir semuanya. Tapi waktu menguasai kita tetap langsung cepat serahkan kepada Tuhan. Ngomong serahkan kepada Tuhan. Ya, kekhawatiran kita tentang pekerjaan langsung serahkan pekerjaan kita. Yang penting jangan malas. Ya, tetap lakukan yang terbaik. Ada si Nadia, ya Nadia Nadia dari Medan, ya bawa anak 2, harus hidupin anak 2. Gimana caranya? Ya, akhirnya dia sekarang kerja di mana ya? Kerja di salah satu perusahaan di sini sebagai perawat. Ya, perawat, karena kalau perusahaan besar harus ada kliniknya. Nah, dia yang pegang kliniknya sama kakak yang ada di sini. Ya. Dan bukan sekedar itu, tapi sekarang dia buka lagi, yaitu selain dia sebagai perawat di situ, dia buka yaitu salon bidan namanya. Ngomong salon bidan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau mau cantik hubungi Nadia. Nadia berdiri, Nadia. Ya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya. Kenapa? Dia yakin. Jadi waktu nggak khawatir, dia percaya, dia juga bekerja keras. Bekerja keras. Kalau bekerja keras, pasti Tuhan berkati kita. Oke, yang ketiga, yang terakhir. Bagaimana supaya kita tetap bisa bersukacita? Yang ketiga apa? Berpikir yang positif. Ngomong kencang. 1, 2, 3 ya. Berpikir yang positif. Sehingga ayat 8 kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kenapa Audigia dan Sintika berantem? Karena pikirannya negatif. Berpikir kepada temannya tadi yang jelek, maka jadi jelek. Karena pikiran kita menentukan perkataan kita, pikiran kita menentukan tindakan kita. Kalau kita berpikir yang tidak baik, saya percaya perkataan kita nggak baik, tindakan kita juga tidak baik. Sehingga ada pepatah mengatakan, siapa kita itu adalah seperti apa yang kau pikirkan. Jadi saudara itu seperti apa? Saudara itu seperti apa yang saudara pikirkan. Itulah saudara. Kalau saudara selalu berpikir yang baik, saudara adalah orang-orang yang baik. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tapi kalau saudara berpikir yang tidak baik, itulah sebetulnya kehidupan saudara. Saudara bisa dilihat dari cara berpikirnya, dari cara bicara, kita sudah tahu saudara itu seperti apa. Oleh sebab itu, bagaimana supaya kita terus bersukacita? Berpikirlah yang baik.
Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar itu maksudnya benar, bahasanya tidak ada kepalsuan. Hidup itu jangan pakai topeng. Jadi kalau bahasa yang di luar sana, kita Kristen tomat, ya, di gereja tomat, di gereja bertobat, di luar kumat. Ya, itu pakai topeng, ya. Sehingga kita harus hidup dalam semua yang dipikirkan apa? Semua yang benar, tidak ada kepalsuan, tidak pakai topeng. Orang yang nggak pakai topeng enak loh. Yang nggak ada kepura-puraan, hidup tuh enak. Karena nggak dibuat-buat, pasti bisa bersukacita. Orang yang hidupnya dalam kepura-puraan nggak bisa bersukacita karena menyembunyikan sesuatu. Ngomong kiri kanannya, oleh sebab itu copot topengmu. Ya, tolong copot topengmu. Ya tidak enak, nggak hanya supaya kelihatan baik. Orang kelihatan baik nggak sukacita. Supaya kelihatan kaya nggak sukacita. Kelihatan ganteng sudah jelek dari dulu. Jadi ingat, hidup jangan ada kepura-puraan. Amin. Ya, sehingga kalau kita berpikir yang positif kepada teman kita, kepada saudara kita, nggak jadi berantem seperti Odia dan Sintika tadi. Karena berpikirnya yang tidak baik. Kalau kita sudah berpikir yang tidak baik pada seseorang, maka kita pun sudah punya nilai yang negatif pada orang itu. Tindakan apapun kelihatan sudah tidak baik, walaupun orang itu melakukan yang baik. Kita tetap merasakan itu pasti nggak baik. Kita sudah curiga. Tapi kalau kita berpikir yang baik, walaupun dia mungkin melakukan tidak baik, kita belajar lihat yang baik dalam hidupnya. Kalau kita berpikir yang baik dalam keluarga kita pasti bahagia. Ya, semua yang benar, ya. Dan saya rinci satu-satu karena ini sudah khotbah khusus. Tapi yang bagi kita, kalau kita rangkum itu semuanya adalah pikirkanlah semuanya itu adalah pikiran yang positif. Pikiran yang positif itu gimana? Baca 1, 2, 3 ya. Berpikir yang positif adalah pikiran yang diubah dan dipenuhi oleh firman Tuhan. Itu adalah pikiran yang positif. Ngomong pikiran yang diubah. Sehingga Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu mengerti kehendak Allah, mana yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berubahlah oleh pembaharuan budi. Hidup kita akan berubah dimulai dari cara berpikir kita. Ngomong cara berpikir. Jadi kalau cara kita berpikir kita dirubah, yang kemarin kita menjadi negatif dan kita rubah menjadi positif, dan kita isi dengan firman Tuhan, kita baca sahabat setiap hari, saya percaya sukacita ada dalam kehidupan kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi itu pikiran positif adalah pikiran yang diubahkan. Diubahkan oleh apa? Roh Kudus. Ya, pikiran-pikiran yang tidak baik yang dulu yang membuat kita lemah, kita rubah. Yang berkata soal tidak bisa, kita berkata bisa karena saya punya Tuhan. Apa yang kata orang nggak mungkin karena saya punya Tuhan. Jadi dirubah. Waduh, nanti gimana lo kamu ini sekarang udah begini. Oke, yang penting kita tetap jaga kesehatannya. Tuhan pasti bentengin saya. Rubah sehingga kita akhirnya tetap waspada dan akhirnya kita tetap bisa bersukacita. Amin. Ya. Jadi sekali lagi berpikir yang positif, pikiran yang diubahkan dan dipenuhi oleh firman Tuhan. Baca Roma 12 ayat 3. 1, 2, 3 ya. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi kenapa banyak orang tidak bisa bersukacita? Karena mikirnya terlalu tinggi dari yang seharusnya dia pikirin. Semua itu punya kapasitas masing-masing. Kalau kita belum waktunya dan kita sudah berpikir yang terlalu tinggi, punya visi harus. Tapi kalau hanya sekedar berpikir tetapi nggak punya visi yang dijalankan, menjadi stres.
Karena apa? Pikirannya terlalu tinggi. Sehingga selalu kata, andai aku jadi orang kaya. Andai aku jadi orang kaya. Andai aku punya suami yang tinggi gede. Andai aku punya anak yang baik. Andai aku, pikirannya terlalu tinggi. Sekarang pikirlah Kristus. Percayalah, Kristus pasti akan lakukan dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita, kenapa banyak orang stres akhir-akhir ini? Karena mikirnya terlalu tinggi. Sehingga gak nyambung, gak sampai. Karena otaknya hanya segini, mikirnya terlalu tinggi. Kalau gak kuat, stres dan depresi. Ya, sehingga jangan terlalu tinggi. Badan boleh tinggi, tapi mikir jangan terlalu tinggi. Tapi punya visi tinggi itu harus. Amin. Ya, tapi kalau yang mikir yang gak seharusnya dipikir, itulah yang membuat kehilangan sukacita. Kesimpulannya adalah, baca 1, 2, 3. Dalam menghadapi kehidupan yang semakin sulit ini, salah satu yang dapat membuat kita tetap kuat adalah sukacita dari Tuhan. Oleh sebab itu, bagaimana supaya kita tetap bersukacita? 1, kita harus mempunyai kebaikan hati. 2, tidak mudah khawatir. 3, berpikir yang positif. Saya percaya sukacita ada dalam kehidupan kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus.